Halo sahabat Dunia Kuah, selamat datang di podcastnya Dunia Kuah. Kembali lagi bersama saya, Tera Aditya. Untuk teman-teman yang masih belum mengenal saya, bisa datang ke Instagram saya, yaitu @teraditya. Terima kasih teman-teman mau mendengarkan podcast dari Dunia Kuah lagi. Untuk podcast Dunia Kuah episode yang kedua ini, kita akan sama-sama membahas mengenai komponen aquascape. Kita sama-sama tahu bahwa komponen dari aquascape itu cukup banyak ya kawan-kawan. Ada mulai dari lampu, mulai dari tank, kemudian ada filter, kemudian juga ada komponen-komponen lainnya. Dan komponen-komponen itu akan kita bahas bersama di podcastnya Dunia Kuah, mulai dari episode kedua mungkin sampai dengan episode keempat. Untuk teman-teman yang belum sempat mendengarkan podcastnya Dunia Kuah di episode pertama, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Di sana podcastnya Dunia Kuah membahas tentang hal yang sangat dasar, yaitu tentang apa itu aquascape dan gaya-gaya aquascape atau aquascape style, agar teman-teman bisa lebih mengikuti podcast-podcast selanjutnya. Untuk teman-teman dan kawan-kawan semua dan sahabat Dunia Kuah yang sudah mendengarkan podcast yang pertama, mari teman-teman dan kawan-kawan semua untuk kita membahas komponen aquascape. Tentunya jika kita langsung membahas semuanya dalam satu waktu akan sangat banyak ya. Jadi di episode tentang komponen aquascape ini kita akan bagi menjadi beberapa episode seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Mungkin akan ada episode 2 sampai dengan episode 4 agar informasi yang kita sampaikan menjadi cukup ringkas dan kawan-kawan semua bisa memahaminya dengan lebih baik. Untuk komponen aquascape yang pertama yang akan kita bahas ada dua, yaitu tank dan lampu. Kenapa kita dari podcastnya Dunia Kuah memilih untuk membahas tank dan lampu? Karena rasanya hal yang paling dasar dari aquascape adalah tentang tank dan juga lampu sebelum kita membahas komponen-komponen yang lainnya. Tank dan lampu ini sebenarnya sesuatu yang gampang-gampang susah ya untuk dipilih. Untuk teman-teman yang sudah expert mungkin memilih tank dan lampu ini bukan menjadi persoalan yang sulit, tapi untuk kawan-kawan semua yang masih belum mengenal aquascape atau baru mengenal aquascape secara permukaannya saja, memilih tank dan juga lampu tentunya menjadi hal yang cukup PR ya, karena tank sendiri ada beberapa macam, lampu juga ada beberapa macam, serta ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita mulai dari tank aquascape ya kawan-kawan semuanya. Seperti yang ditampilkan di layar untuk teman-teman yang mendengarkannya melalui YouTube, di sana ada beberapa macam ya. Di sana ada tiga macam jenis dari tank aquascape. Dilihat dari bentuknya ya. Yang pertama itu ada tank jenis rimless. Kemudian ada rim dan bowl. Rimless dan rim ini sebenarnya dibedakan dari sabuk. Ketika kawan-kawan membeli aquascape maka akan dibagi, yang kotak ya khususnya akan dibagi menjadi dua, yaitu yang rimless dan rim. Keduanya sebenarnya cocok-cocok saja untuk digunakan sebagai aquascape, tetapi agar visualnya lebih bagus biasanya kawan-kawan scapers menggunakan jenis tank yang rimless. Kemudian juga ada bowl aquascape atau aquascape bulat ya. Ini juga umum digunakan. Biasanya ini untuk digunakan aquascape jenis low tech atau rendah teknologi. Untuk bahannya sendiri, tank dari aquascape ini ada dua ya yang sangat populer. Yang pertama ada kaca dan yang kedua adalah akrilik. Kedua bahan ini sangat populer dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kawan-kawan bisa memerhatikan kekurangan dan kelebihan ini untuk bisa menentukan kira-kira tank mana sih yang paling cocok untuk digunakan sebagai aquascape milik akan digunakan menjadi aquascape milik kawan-kawan semuanya. Bahan yang pertama itu ada kaca. Kaca ini memiliki beberapa keunggulan seperti harganya yang cukup murah, lebih anti gores dan mudah dibuat. Kaca ini kan bahannya di mana-mana ada ya, jadi harganya juga cukup murah dan mudah dibuat. Sekarang banyak sekali penjual dari tank-tank kaca yang custom dan terbukti bahwa
kaca ini sangat mudah untuk digunakan sebagai tank aquascape. Sementara kelemahannya adalah berat. Tank dari kaca ini cukup berat, sedangkan dan juga mudah pecah serta kurang jernih. Sebenarnya urusan kurang jernih ini juga bisa diantisipasi ya kawan-kawan. Jadi ada juga kaca yang sebutannya itu optical clear kalau tidak salah. Itu merupakan kaca dengan kandungan Fe yang lebih rendah. Kandungan Fe itu yang menyebabkan kaca biasanya di bagian potongannya itu ada warna hijau atau biru. Itu yang menyebabkan kaca itu menjadi kurang jernih. Itu adalah kandungan Fe. Untuk kaca-kaca yang tidak memiliki kandungan Fe yang tinggi ataupun optical clear itu, maka kaca itu akan semakin jernih. Kemudian bahan yang kedua adalah akrilik. Ini sebenarnya kebalikannya dari kaca ya, keunggulan dan kelebihannya. Kaca tadi lebih murah, berarti kalau akrilik ini mahal. Kemudian juga akrilik ini mudah tergores serta sulit dibuat. Jarang sekali kita bisa menemukan pengrajin tank aquascape akrilik ya, karena akrilik ini umumnya diproduksi dengan skala industri. Tapi akrilik juga memiliki kelebihan, yaitu ringan, tidak mudah pecah, dan cukup jernih seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menentukan sebenarnya kita akan menggunakan apa sih, misalnya kita akan menggunakan kaca seperti itu untuk aquascape, biasanya yang menjadi pertanyaan adalah berapa sih tebal yang harus digunakan. Karena ketebalan juga akan menentukan kualitas dari akuarium kita. Karena misalnya kita ukuran aquascape kita besar tapi menggunakan kaca yang kecil juga nanti akan berbahaya, bisa pecah, bisa meledak ya bahasanya seperti itu. Jadi untuk ketebalan kaca sendiri ini ada salah satu referensi dari banyak sumber ya, dan saya coba simpulkan dan saya coba susun bahwa ketebalan kaca yang sesuai untuk aquascape ukuran kurang dari 30 cm ini biasanya panjang ya. Pedomannya di sini adalah panjang 30 cm, kurang dari 30 cm itu cukup menggunakan kaca ukuran 5 mm saja. Sedangkan untuk aquascape dengan panjang 30 sampai dengan 60 cm dianjurkan untuk menggunakan kaca dengan tebal 6 mm, 60 sampai dengan 90 cm menggunakan ketebalan 10 mm, dan untuk ketebalan 12 mm bisa digunakan untuk aquascape dengan panjang 90 sampai dengan 120 cm, dan untuk akuarium panjang 120 sampai dengan 150 cm kawan-kawan bisa menggunakan kaca dengan tebal 15 mm. Mungkin untuk tank aquascape perdebatannya cukup di situ ya, cukup di bahannya akan menggunakan apa, kemudian jenisnya akan menggunakan apa, dan jika menggunakan kaca maka ketebalannya berapa, seperti itu. Jadi yang harus dicatat oleh kawan-kawan adalah tadi ya, teman-teman akan menggunakan apa, kaca kah atau akrilik kah. Bisa disesuaikan dengan budget, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya aquascape-nya akan sering dipindah-pindah, maka teman-teman bisa lebih memilih menggunakan akrilik karena ringan seperti itu. Dan ketika teman-teman ingin mendapatkan visual yang lebih lebar, visual yang lebih terlihat secara jelas, itu teman-teman bisa menggunakan rimless. Sementara jika ingin lebih kuat aquascape-nya, bisa teman-teman menggunakan yang rim atau menggunakan sabuk seperti itu. Kemudian kita bahas yang selanjutnya adalah lampu aquascape. Untuk lampu aquascape ini sebenarnya juga cukup sulit ya untuk kawan-kawan yang masih pemula, karena untuk memilih lampu ini jenisnya cukup banyak ya. Seperti dulu para penghobi aquascape, akuarium itu sering menggunakan lampu neon. Lampu neon itu ada yang neon yang panjang, ada juga neon yang memutar seperti itu. Dan neon-neon itu cukup murah ya dulu harganya, walaupun secara watt harus sangat tinggi dan akhirnya kurang efisien dalam penggunaan listrik. Di pembahasan kali ini kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang neon ya, karena neon sudah cukup jarang digunakan. Jadi yang akan kita bahas lebih dalam adalah lampu LED, karena lampu LED ini sangat-sangat umum ya sekarang. Kebanyakan pengguna aquascape menggunakan lampu ya LED seperti itu, karena LED sendiri macamnya juga cukup banyak. Teman-teman bisa membeli yang custom, teman-teman juga bisa membeli yang sudah pabrikan seperti itu. Jadi ada cukup banyak pilihan untuk yang LED saja.
Sementara untuk menentukan lampu itu teman-teman sebenarnya lebih kami sarankan untuk memilih yang LED saja, karena pertama mendapatkannya cukup mudah, teman-teman bisa langsung beli, dan juga kualitasnya cukup bagus serta cukup efisien dalam penggunaan daya listrik. Tetapi yang harus teman-teman ingat adalah bagaimana teman-teman menentukan besaran watt. Ini yang biasanya menjadi pertanyaan. Berapa sih watt yang cocok untuk aquascape milik saya? Berapa sih jumlah watt yang cukup untuk aquascape ukuran sekian? Seperti itu menjadi pertanyaan, dan ada beberapa metode untuk menentukannya. Mungkin teman-teman yang mengikuti atau sahabat Duniaqua yang mengikuti Instagram kami di @duniaqua beberapa kali melihat postingan kami tentang cara menentukan watt, yaitu dengan menggunakan rumus liter, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, yang nanti akhirnya jadi liter dibagi dengan konstanta 5000, dan akhirnya kita akan menemukan angka yang kita anggap itu sebagai watt. Rumus itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya perbedaan peletakan lampu seperti jarak lampu dengan permukaan, kemudian juga mungkin volumenya juga akan berbeda ketika bentuknya ada yang melebar ataupun meninggi, itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas cahaya yang dihasilkan, sehingga rumus liter menjadi watt ini juga sebenarnya tidak terlalu tepat, sehingga ada beberapa cara lagi untuk menentukan watt dengan sistem yang lebih mendekati dari sempurna, yaitu ada metode yang namanya PAR atau PAR. Ini singkatan dari Photosynthetic Active Radiation, dan cara mengetahui PAR ini menggunakan alat yang bernama parmeter. Walaupun parmeter ini juga sebenarnya cukup sulit ya mendapatkannya, mungkin kita harus online dari luar negeri atau kita harus mencari, ya cukup sulit lah, dan harganya mungkin juga tidak terlalu ekonomis untuk kawan-kawan yang menggeluti hobi aquascape dengan tidak terlalu serius. Mungkin juga cukup keberatan ya jika harus membeli parmeter. Maka ada metode lain yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan luxmeter. Ketika teman-teman punya alat yang bernama luxmeter, maka itu bisa digunakan. Walaupun alat luxmeter itu tidak bisa langsung digunakan, karena umumnya luxmeter tidak digunakan di dalam air. Sementara untuk mengetahui jumlah lux atau mengetahui di dalam aquascape, maka luxmeter itu harus dicelupkan di dalam air. Maka perlu adanya modifikasi, dan angka yang dihasilkan dari luxmeter itu tidak langsung menjadi watt, tapi kita harus membaginya dengan konstanta 67. Dari mana angka ini? Ini juga saya belum meriset terlalu dalam ya, tapi dari beberapa sumber, termasuk dari Maestro Aquascape Indonesia ya, dari Aquajaya dan Aquariset juga menyarankan untuk menggunakan luxmeter dibagi konstanta 67. Tetapi jangan khawatir untuk kawan-kawan dan sahabat Duniaqua yang rasanya cukup malas ya menggunakan luxmeter. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan panduan umum atau biasa juga disebut panduan awam. Ini biasanya sudah di riset oleh kawan-kawan yang ahli di bidang aquascape. Mungkin teman-teman dan sahabat Duniaqua bisa mencatat ya angka-angka ini untuk panduan watt aquascape. Ini menggunakan satuan lagi-lagi panjang. Satuan panjang 30 cm itu menggunakan lampu yang memiliki watt 12 sampai dengan 18 watt. Untuk yang panjang 45 cm, kawan-kawan bisa menggunakan 18 sampai dengan 20 watt. 60 cm, panjang 60 cm, kawan-kawan bisa menggunakan 30 sampai dengan 35 watt. Dan untuk yang 90 cm, panjang 90 cm, kawan-kawan bisa menggunakan 100 sampai dengan 120 watt. Dan untuk panjang 120 cm, teman-teman disarankan untuk menggunakan 150 sampai dengan 200 watt. Seperti itu. Jadi untuk pemilihan lampu aquascape ini yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan semua adalah memilih lampu dengan kebutuhan watt yang sesuai, karena watt ini akan berpengaruh terhadap produksi cahaya, dan produksi cahaya itu yang nantinya akan digunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Misalnya satu tanaman itu membutuhkan cahaya yang high, maka wattnya juga harus tinggi agar tanaman itu bisa melakukan fotosintesis dan berkembang dengan baik. Mungkin seperti itu ya untuk panduan lampu, karena kawan-kawan sebenarnya tidak
penting lagi mendebatkan lampu apa yang harus digunakan, apakah lampu neon atau LED, karena ya untuk zaman sekarang lebih baik kawan-kawan semua menggunakan lampu LED seperti itu. Dan mungkin hanya itu ya yang bisa kami sampaikan di episode kedua ini. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah mendengarkan. Untuk kawan-kawan yang mendengarkan di YouTube, kawan-kawan bisa juga tadi ya melihat slide demi slide-nya agar informasi yang kami sampaikan bisa diterima dengan cukup baik juga. Nantikan podcastnya Dunia Aqua di episode selanjutnya. Episode yang ketiga kita akan membahas komponen aquascape yang lainnya. Apa komponen yang akan kita bahas, kita nantikan saja. Dan terima kasih. Ikuti terus sosial media kami di Instagram @duniaqua dan YouTube Dunia Aqua Channel. Bye bye.